Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah dengan NIM 15 25 10 17 7. Saya dari kelas BD 25C1. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, dalam video ini juga saya akan membahas 3 hal utama dalam akuntansi. Nah, yang pertama ini definisi akuntansi, teman-teman. Yang kedua ada siklus akuntansi, dan yang ketiga dan terakhir adalah contoh penerapan akuntansi melalui pembuatan jurnal T pada perusahaan Andi Reparasi. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, teman-teman. Nah, definisi akuntansi ini apa sih? Nah, akuntansi secara sederhana bisa dijelaskan sebagai proses yang berkaitan dengan kegiatan keuangan suatu organisasi atau perusahaan, teman-teman. Proses akuntansi juga mencakup mengidentifikasi, mengukur, mencatat, mengelompokkan, dan melaporkan transaksi ekonomi. Adapun tujuan dari akuntansi ini adalah agar informasi keuangan ini bisa digunakan oleh berbagai pihak untuk mengambil keputusan ekonomi. Nah, misalnya pemilik usaha bisa tahu apakah usahanya untung atau rugi, dan seberapa besar asetnya, dan seberapa banyak utangnya, teman-teman. Jadi, akuntansi ini bukan hanya tentang angka, teman-teman ya, tapi juga tentang memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan. Nah, seperti investor, manajer, dan pemerintah ya tentunya. Nah, bagian 2 ini ada siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi itu apa sih, teman-teman? Nah, jadi siklus akuntansi ini adalah rangkaian langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk memproses data keuangan sampai menjadi laporan keuangan yang siap digunakan. Urutannya tuh apa sih, teman-teman? Nah, saya akan mengasih tahu urutannya ini adalah 1. Mengidentifikasi transaksi, yaitu mengenali setiap kegiatan keuangan yang terjadi. Nah, yang kedua ini menganalisis transaksi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap akun. Yang ketiga adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, yang keempat ada memindahkan catatan dari jurnal ke buku besar. Yang kelima ada menyusun neraca saldo dan jumlah penyesuaian. Yang keenam ada membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Ketujuh, ada penyusunan jurnal penutup untuk menutup akun-akun sementara. Yang kedelapan, membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, yang kesembilan dan terakhir ini menyusun jurnal pembalik jika diperlukan ya, teman-teman, melalui siklus ini. Jadi, proses akuntansi belajar secara teratur sehingga laporan keuangan bisa dihasilkan secara akurat dan dapat dipercaya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita ke soalnya, yaitu pada tanggal 1 Januari 2014
Tuan Andi menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta untuk membuka usaha reparasi bengkel dengan nama Andi Reparasi. Adapun transaksi bulan Januari 2014, perusahaan Andi Reparasi adalah sebagai berikut. Nah, 2 Januari 2015, perusahaan membayar sewa ruko sebesar 10 juta untuk jangka waktu 2 tahun. Nah, ini ada 3 Januari 2015 membeli peralatan reparasi sebesar 10 juta secara kredit. Nah, 5 Januari 2015 membeli perlengkapan reparasi sebesar 5 juta, di mana perusahaan membayar 2 juta secara tunai. Sedangkan sisanya akan dibayar di bulan yang akan datang. Nah, 6 Januari 2015 memberikan jasa reparasi kepada pelanggan sebesar 10 juta, akan tetapi baru dibayar bulan yang akan datang. Nah, 7 Januari 2015 menerima jasa reparasi dari pelanggan sebesar 7 juta secara tunai. Nah, terus 9 Januari 2015 membayar tagihan listrik sebesar 500.000. Nah, 12 Januari 2015 membayar tagihan telepon sebesar 700.000. Terus 17 Januari 2015 menerima jasa reparasi sebesar 8 juta, akan tetapi proses pembayaran ditangguhkan, begitu teman-teman. Nah, 20 Januari 2015 ini meminjam uang ke bank sebesar 25 juta. 22 Januari 2015 perusahaan melunasi transaksi tertanggal 3 Januari 2015. Nah, 25 Januari 2015, Tuan Ani mengambil uang sebesar 2 juta untuk keperluan pribadinya. 28 Januari 2015, membeli peralatan bengkel sebesar 15 juta secara kredit. Nah, 30 Januari 2015 membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Oke, sekarang kita ubah menjadi jurnal T ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita pindahkan ke dalam bentuk T ya. Di sini sudah ada. Saya tinggal menjelaskan saja. Nah, tadi di awal itu Tuan Andi memberikan modal sebesar 20 juta. Nah, kita catat dalam sisi kredit. Nah, kemudian kita catat juga dalam sisi debit, tetapi dalam kas. Nah, per tanggal 2 kita sewa ruko sebesar 10 juta, kita catat dalam sisi debit. Kemudian per tanggal 2 juga kita memiliki kas sebesar 10 juta, tetapi kita mencatatnya di kredit. Kemudian di tanggal 3 kita mempunyai pelaratan sebesar 10 juta, kita mencatatnya dalam sisi debit ya teman-teman. Nah, kemudian per tanggal 3 juga kita mempunyai utang usaha sebesar 10 juta juga. Kita mencatatnya dalam sisi kredit ya teman-teman. Nah, per tanggal 5 kita mempunyai perlengkapan. Nah, kita mencatatnya dalam sisi debit ya teman-teman.
Terus di tanggal 5 juga kita mempunyai kas. Kita mempunyai kas sebesar 2 juta. Dicatatnya ke dalam sisi kredit ya teman-teman. Kemudian di tanggal 6 kita jasa ya teman-teman, di tanggal 6 itu piutang. Nah, di tanggal 6 ini kita mempunyai piutang sebesar 10 juta. Kita mencatatnya ke dalam sisi debit ya. Di tanggal 6 juga kita mendapatkan pendapatan jasa sebesar 10 juta. Nah, kita mencatatnya dalam sisi kredit. Kemudian per tanggal 7 kita mempunyai kas sebesar 7 juta. Kita mencatatnya ini ke dalam sisi debit ya. Kemudian di tanggal 7 juga kita mendapatkan jasa pendapatan ya. Nah, pendapatan juga sebesar 7 juta, tetapi kita mencatatnya ke dalam sisi kredit ya. Nah, kemudian di tanggal 9 kita mempunyai beban listrik. Nih, kita membayar beban listrik sebesar 500.000, kita mencatatnya ke dalam sisi debit ya teman-teman. Kemudian di tanggal 9 juga kita mempunyai kas. Nah, kita mempunyai kas sebesar 500.000 juga, kita mencatatnya ke dalam sisi kredit ya teman-teman. Kemudian per tanggal 17 salah teman-teman, per tanggal 12. Nah, per tanggal 12 kita mempunyai beban telepon. Mana ya teman-teman beban telepon? Nah, teman-teman, dalam per tanggal 12 kita mempunyai beban telepon 700.000. Kita mencatatnya ke dalam sisi debit. Kemudian per tanggal 12 juga kita mempunyai kas ya. Nah, mempunyai kas sebesar 700.000 juga. Kita mencatatnya ke dalam sisi kredit ya. Nah, kemudian per tanggal 17 teman-teman. Nah, per tanggal 17 piutang ya. Nah, kita mempunyai piutang sebesar 8 juta, dicatat ke dalam sisi debit ya teman-teman. Kemudian kita mendapat pendapatan sebesar 8 juta juga, kita catatnya ke dalam sisi kredit ya teman-teman. Kemudian di tanggal 20 teman-teman kita mempunyai kas. Nah, teman-teman, di tanggal 20 kita mempunyai kas sebesar 25 juta nih teman-teman. Kita mencatatnya ke dalam sisi debit ya teman-teman di tanggal 20 ini. Kemudian di tanggal 20 juga kita mempunyai utang bank. Utang bank teman-teman. Nah, nih di tanggal 20 kita mempunyai utang bank sebesar 25 juta. Kita mencatatnya di sisi kredit ya. Kemudian di tanggal 22 Januari kita mempunyai utang usaha. Mana? Nah, kita mempunyai utang usaha sebesar 10 juta. Kita catatnya ke dalam sisi debit ya. Terus kita mempunyai kas juga teman-teman dalam tanggal 22. Nah,
kita mempunyai kas sebesar 10 juta ya. Kita mempunyai kas sebesar 10 juta, sorry ya. Sebesar 10 juta. Kita mencatatnya dalam sisi kredit. Nah, terus pertanggal 25. Nah, pertanggal 25 kita mempunyai prep sebesar 2 juta. Kita catatnya di dalam sisi debit ya. Kemudian di tanggal 25 juga kita mempunyai kas. Nah, teman-teman, di tanggal 25 juga kita mempunyai kas sebesar 2 juta ya. Sebesar 2 juta kita mencatatnya ke dalam sisi kredit ya. Terus pertanggal 28. Nah, 28 kita mempunyai peralatan. Nah, peralatan ini sebesar 15 juta. Kita mencatatnya ke dalam sisi debit ya. Kemudian di tanggal 28 juga kita mempunyai utang usaha. Nah, teman-teman, nih sebesar 15 juta kita mencatatnya ke dalam sisi kredit ya. Nah, kemudian di tanggal 30 kita mempunyai beban gaji ya teman-teman sebesar 5 juta. Nah, kita mencatatnya dalam sisi debit. Nah, segitu saja teman-teman penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.